Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Allah berfirman, surat Al-Hajj ayat yang kedua. Wahai manusia, ayat 1 dan 2. Ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan. Takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati, sesungguhnya goncangan hari kiamat iku syai'un azim, sesuatu yang besar. Wahai manusia, takutlah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang besar. Ulama mengatakan seseorang itu akan memiliki kebaikan laksana gunung yang berbaris. Apabila satu istiqamah bersedekah, dua, selalu sabar. Yang ketiga, berbakti kepada guru dan orang tuanya. Berbakti kepada guru dan orang tuanya. Yang keempat, berani meninggalkan yang buruk. Yang kelima, memiliki sifat istiqamah. Ya, dengarkan. Jadi hidup ini, dengar ya, ini penjelasannya, bahwasanya di Quran itu banyak ayat yang mengatakan ittaqullah, kita disuruh takut dengan Allah. Kenapa kita harus punya sifat takut? Dengar, orang yang punya sifat takut akan menjadi orang yang baik. Dan ketika seseorang itu tidak punya sifat takut, dia akan rusak, dia akan menjadi orang yang jahat. Sekarang kita takut dengan Pak Polisi, maka kita akan jadi tertib naik kendaraan. Lampu merah kita berhenti. Di rumah ada orang tua yang harus kita takuti, sehingga kita menjadi anak yang nurut, iya kan? Tapi kalau kita tidak ada yang kita takuti, kita akan jadi jahat.
Nah, berarti sifat takut itu penting agar kita jadi baik. Dan sifat takut yang paling wajib termasuk nasihat Allah dari manusia yang pertama sampai manusia terakhir adalah agar selalu menumbuhkan sifat takut kepada Allah. Ya, itu nasihat Allah dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir di dunia nih. Kalau kamu akan mau jadi baik, bisa baik ucapannya, baik gerakan tangannya, bisa baik hatinya, bisa baik kakinya, bisa baik matanya, bisa baik pikirannya, maka kita harus takut dengan Allah Ta'ala. Dan itu mudah. Baik itu mudah karena Allah itu selalu ada dimanapun kita berada. Kalau orang tua kerja, kita di rumah tidak ada, kita akan bebas. Orang tua tidak ada kok. Lalu lintas tidak ada polisinya, kita akan aman, ya kan? Tapi kalau Allah itu, kalau kita tanya kapan dia tidak ada, oh nggak pernah. Kapan dia tidak melihat kita? Kapan dia tidak mendengar kita? Kapan dia tidak bersama kita? Di Quran itu kullu yaumin huwa fi sya'an. Allah itu setiap hari itu melakukan sesuatu. Orang itu kan kalau tidak melakukan tidur gitu kan. Tapi Allah kan la ta'khudhu sinatu wala naum. Tidur dan mengantuk tidak menyentuh Allah. Allah tuh tidak ngantuk, tidak tidur. Lalu ngapain? Tiap hari menerbitkan, menenggelamkan matahari. Ada yang lahiran, ada yang meninggal. Angin bertiup, yang gerakan adalah Allah. Ngerti itu? Allah tidak tidur dan tidak mengantuk, selalu kadang memberi, kadang mengambil, kadang mengabulkan, kadang membatalkan, kadang menunda permintaan hambanya. Nah, maka yang paling penting itu ya kalau kita sudah punya sifat takut kepada Allah, semua akan jadi baik. Mondok itu juga gitu Mbak. Bagaimana biar ilmu saya itu banyak barokah manfaat, sedikit apalagi banyak, ya kan? Kunci pembuka ilmu dalam diri kita itu adalah apabila kita sudah takut dengan Allah. Kayak mana caranya takut dengan Allah tuh kayak mana? Apa yang harus saya lakukan? Cuman dua saja. Yang baik kerjakan, yang buruk tinggalkan. Lah gitu aja Mbak. Yang baik kerjakan, yang buruk tinggalkan. Itu maknanya takwa. Itu kalau kalian bisa begitu, nanti tidak terasa tuh Pak. Tidak terasa Allah selalu nolong. Sering saya sampaikan Pak, ya kan, bahwa ketika kita baik itu pasti mudah. Kenapa? Allah mau nolong. Allah mau. Nah, kalau Allah sudah mau nolong, siapa yang bisa merusak? Tidak ada. Kalau Allah sudah turun tangan, semuanya selesai. Nah, kata Allah, kunu ansarallah, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Kalian mondok, ngaji, ngapal, ngalim, tujuan paling besarnya apa selain ibadah? Untuk menolong agama Allah. Nah, kalau Allah tuh suka kalau agamanya ditolong, suka. Walaupun Allah tidak membutuhkan pertolongan kita. Dulu ketika Ka'bah mau dihancurkan, tidak ada manusia yang mau jaga Ka'bah. Datang Abraha dengan pasukan gajahnya. Ngeri tak gajah itu Mbak? Kalau nggak ada gajah sih kok di sini berkeliaran, ngeri tak kira-kira? Ngeri apa tak? Ngeri Mbak. Rumah bisa roboh, mobil bisa hancur kalau diinjaknya. Sikok gajah Mbak. Ada di sini di Ibrahim keliaran, bingung tuh Mbak. Nak narik kayak mana? Nak narik buntutnya besar nian, nak jewer kupingnya pun besar, nak narik kakinya sebesar kita. Itu satu gajah. Abraha itu membawa pasukan gajah. Ada yang mengatakan 300 gajah dibawa dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Orang Mekah kabur semua Mbak. Orang Mekah belum pernah nengok gajah. Ketika dengar suara gemuruhnya jalan itu, gemetar kota Mekah itu, orang pergi galau. Terus Ka'bah hancur enggak? Siapa yang Allah gunakan untuk jaga Ka'bah?
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah kirim pasukan burung ababil, burung yang kecil. Selesai enggak kira-kira gajah itu? Gajah itu menang atau kalah? Di Al-Quran, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Gajah yang kita tadi takut, datang burung ababil bawa batu dari neraka. Maka ketika menyentuh gajah itu hancur kayak daun dimakan ulat, kayak kayu bakar dimakan api, habis. Faja'alahum, kata Allah menjadikan mereka ka'asfin ma'kul, seperti daun dimakan ulat. Pernah nengok daun dimakan ulat? Daun hijau itu tinggal tinggal rantingnya, daunnya habis. Dan ketika daun dimakan ulat itu santai makannya, santai, maka daunnya habis. Begitu Allah menjaga agamanya. Ketika manusia tidak mau, Allah gunakan burung ababil. Selesai. Salah. Ya. Jadi walaupun Allah tuh tidak membutuhkan kita, tapi kalau kita tuh mau baik, mau ngaji, mau sholat, mau istighfar, Allah tuh senang banget, Mbak. Senang ya. Kalau kalian dengar pahala-pahala, itu tandanya kesenangan Allah. Nyentuh Al-Quran berpahala, melihat Al-Quran berpahala, membaca Al-Quran berpahala, mengkaji Al-Quran berpahala, mengamalkannya berpahala, mendakwakannya berpahala, memahami tafsirnya. Kalau dengar pahala-pahala itu jangan disepelekan, itu kesukaan Allah. Makanya Allah kasih itu karena Allah suka. Seorang yang menang mesti dapat piala kan, dapat penghargaan, dapat duit, dapat piala, dapat surat piagam. Kenapa dapat? Karena orang senang. Kalau yang mengadakan gubernur senang, oh dia menang, kasih hadiah. Kalau yang mengadakan bupati, bupatinya senang. Kalau yang mengadakan presiden, presidennya senang, maka dia dapat hadiah. Hadiah itu bahasa gampangnya pahala. Ngerti? Dan satu pahala itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena dunia seisinya tidak bisa dibawa mati, tapi pahala bisa dibawa mati. Sesuatu yang penting itu yang bisa dibawa. Ngerti? Sesuatu yang penting dalam hidup ini yang bisa dibawa. Ya pada. Kalau nggak bisa dibawa, ya nggak begitu penting namanya. Kayak mobil sama uang, penting mana? Mobil sama duit penting mana? Halo? Hah? Diem gak lo? Penting mana? Duit. Kalau mobil bisa dibawa naik pesawat. Nah, bisa. Kalau duit, kalian punya mobil nak pergi haji, bisa mobil bawa ke Mekah aja, bawa lah samsara. Kalau duit, nah karena duit lebih penting daripada rumah kita, mobil kita. Kenapa? Duit bisa dibawa kemana saja, penting tuh. Kalau mobil cuma di sini, kalau dibawa bukan pada enak, tambah sengsara kalau di desa. Nah begitu juga bahwasanya perkara yang penting itu yang bisa dibawa mati, itu yang penting. Di antaranya pahala. Jadi pahala itu penghargaan Allah, Mbak. Siapa yang memberi penghargaan? Allah. Maka kata ulama, jadilah pemulung pahala, ndak apa-apa. Jadilah pengemis pahala, ndak apa-apa. Karena pahala itu besok yang beli langsung Allah, diganti dengan surga, rahmat dan ampunannya. Mahal pahala itu, ngerti? Yang sekarang, maka jangan diremehkan. Di seorang di hari kiamat membutuhkan satu pahala. Dan kalau hari itu dia punya dunia terbentuk dari emas, dia mau ngasih kepada orang yang mau ngasih dia satu pahala. Quran itu satu hurufnya satu hasanah, satu pahala. Satu huruf bukan satu ayat. Dan Quran itu ada 6.000 ayat lebih. Berapa hurufnya? 1.027.000 huruf. Berapa Mbak? Huruf Al-Quran Mbak? 1.027.000 huruf. Kalau kita khatam, Masya Allah,
1 juta lebih, 1 juta lebih. Maka cintai, karena bisa akan dibawa. Ngerti gitu enggak ya? Apalagi kegiatan di pondok. Sering saya sampaikan orang, Pak Ustadz gimana cara mudah masuk surga? Masuk pondok lah, masuk pesantren. Ah, kok gitu nian? Misalnya egois nian? Oh gitu, egois. Masa iya? Waduh, ada dalilnya tak Pak Ustadz? Ya, ada lah dalilnya. Kalau Ustadz ngomong pasti ada dalilnya lah. Cuman kadang dibaca, kadang tidak, nengok orangnya lah. Ya kan? Karena tidak boleh memberikan ilmu bukan kepada ahlinya, nanti disia-siakan. Kayak anak kecil tamam umur 4 tahun, Bang minta duit, mungkinkah kita kasih dia 100 ribu? Nih jajan, mungkinkah? Enggak lah. Ngapo kalau dikasih diambil bahaya, diambil Mbak? Diambil yang ngomong jadi dosa. Jadi Hamzah ini kertasnya buruk nih ya, tukar ya, tukar yang warna kuning ya, warna 5.000 deh. Ya masalah kalau dikasih ke tamam, karena dia masih kecil akan disia-siakan. 100 ribu tuh, oh kalau orang kerja bisa sehari, bisa setengah hari. Bukan tidak mau ngasih, kalau dikasih salah yang ngasih. Yang ngasih itu yang salah. Kenapa? Bakal disia-siakan. Kalau kalian ya kurang 100 ribu dah Mbak ya. Kalau bisa juta ada Mbak. Hah? Sia-sia. Apa dalilnya Pak Ustaz kalau mondok itu akan mudah masuk surga? Karena itu tujuan hidup Pak. Jangan sampai lupa kita mau ke akhirat. Ke akhiratnya itu Mbak jangan nyumput di belakang pintu Mbak, ke siko Mbak. Ngapo kayak gitu. Tahu lah kalian terlambat tuh tahu. Cuman jangan pula nyumput di belakang pintu tuh. Biar nampak. Nah, yang memang suci masuk ke dalam masjid, enggak apa-apa. Ya. Apa dalilnya kalau mondok bisa mudah ke surga? Ingat ya. Ke surga itu mutlak 100% kehendak Allah, kehendak Allah Ta'ala, kehendak Allah. Kita tidak bisa apa-apa di sana. Dalilnya apa? Itulah hadis Nabi. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya mencari ilmu agama akan dimudahkan masuk surga. Sama tuh Pak Ustaz berharap nih yang datang tidak terlambat masuk pondok nih, insya Allah tidak terlambat masuk surga. Yang datang terlambat ya terlambat lah. Ngapa terlambat? Ya kamu terlambat ya. Barang siapa terlambat beli tiket, antriannya panjang. Kalau ingin antriannya pendek, beli duluan. Beli. Iya tak kira-kira? Baris kalian beli makanan di rumah makan. Rumah itu enak makanannya. Antri. Kalau ingin antrinya pendek, datang duluan, langsung di depan. Tapi kalau kita datang terlambat, di belakang lah. Ya beda. Kalau kita terlambat nak maju ke depan, kena marah. Siapa? Ego. Kenapa ke depan kau terlambat, belakang lah. Dunia itu begitu tertibnya. Yang depan duluan. Ya. Maka penting Mbak. Mending kalian di Jambi Mbak. Mending di Jambi. Gimana kalau kita mondoknya di Jakarta, mondoknya di Jawa Tengah, mondoknya di Jawa Timur, mondoknya di Mekah? Coba bayangkan. Biayanya banyak, biaya berangkatnya banyak, biaya baliknya banyak. Iya beda? Iya kan? Iya Mbak. Anak Ustadz yang di Jawa itu gitu. Sama dengan kalian, liburnya lebih kurang sama. Libur Ramadannya atau libur masuk Syawalnya itu 15-17 Syawal. Kalau terlambat disuruh infak semen. Kadang-kadang mereka sudah lambat gitu, minta terlambat dikit 2-3 hari. Nanti kan bisa beli semen sambil sedekah juga. Ustaz tidak mengizinkan bakalan tetap datang tepat waktu. Tahu tak, tepat waktu itu membuat guru itu ridho orang. Ada catatan istimewa di hati guru. Ngerti kira-kira? Ada yang belum datang alasannya sakit, belum datang alasannya duit bapaknya tidak ada. Padahal kalau kita pikir kalau pas liburan kemarin kalian sakit, tetap balik tak? Tetap balik tak? Halo, balik tak? Balik. Bapak tidak ada duit, tetap balik tak? Bisa lah balik. Kenapa tidak bisa berangkat? Tidak ada bisa. Bapaknya tidak ada,
titip pamannya, ndak ada titip kakaknya, ndak ada, pokoknya titip tukang terapel, anggap itu paman dia kan, buat surat kuasa bisa. Lalu kenapa ketika datang ndak bisa? Kenapa kalau pas masuk pondok terlambat? Alasan bapaknya lagi di mana, duitnya nyangkut di mana, kalau balik bisa. Nah ini mbak, bahwasanya memang datang tepat waktu ke pesantren itu akan karena hadiahnya surga, bukan payung. Bukan apa? Bukan payung hadiahnya, bukan piagam, bukan piala kuningan yang dibeli di Angsa 2 30.000, bukan itu. Hadiah bukan kertas yang disablon 20.000 dapat piagam tuh. Tapi ke pondok itu ketika datang, kata Nabi, barang siapa memudahkan datang majelis ilmu akan dimudahkan ke surga. Hadiahnya bukan kecil, surga loh Pak. Maka tugas kita hanya mengatur diri. Rayulah orang tua, Pak, jangan terlambat Pak. Kenapa? Tidak apa-apa juga bilang, Pak, terlambat datang ngaji resikonya terlambat masuk surga. Bisa-bisa nanti razianya panjang. Kalian harus ngerti perkara itu. Ngerti kira-kira itu? Karena kalau di akhirat itu Mbak, satu harinya tuh seperti 1000 tahun, lama. Nah, kalau terlambat 2 hari, nah, kayak mana jadinya? 1 menitnya seperti 34 tahun. Mau kalian antri 34 tahun? Mau antri 1000 tahun masuk surga? Antrinya itu tidak dikasih makan, antrinya tidak dikasih minum, tidak boleh duduk tegak, tidak bawa pakaian, tidak bawa sendal, yang diinjak itu tembaga, atas kepalanya matahari bukan siko. Ada yang mengatakan mataharinya 7, ada yang mengatakan mataharinya 9, jaraknya dekat dengan kepala itu nampak besar matahari itu tuh tegak di situ. Orang kan susah, kering badan tuh, haus. Satu harinya 1000 tahun. Kalau terlambat 2 hari, 2000 tahun. Terlambatnya seminggu, 7000 tahun. Sengsara. Maka majelis ilmu itu masuk kelas, jangan terlambat. Ya, jangan terlambat. Jangan, karena resikonya nanti di akhirat itu Pak. Di dunia juga tidak baik, ilmunya terlambat, malunya timbul malu, rasa bersalah, tidak konsentrasi, bingung. Kayak kan di undangan acara Maulid Nabi misalnya di sini nih, datang terlambat, malu dah aja dia. Mau duduk bingung dah, mau duduk bingung dah, bingung dah duduknya. Nak duduk di mana? Lah penuh kalau lah penuh. Duduk di sini malu, di situ malu, karena dia terlakal. Kalau dia duluan, bebas, duduk sana bisa, duduk sini bisa, dekat, karena dia duluan. Acara jam 8, setengah 8 sudah datang, mudah dia. Ngerti? Nah kita ini Mbak ingin mudah masuk surga. Ingat kata Ustaz, kalau bisa ada usaha antri dia langsung masuk. Antrinya tuh panjang, masuk surga tuh langsung. Nah kalau target kalian mondok jadi orang kaya, salah, tidak nyambung berarti tidaknya. Aku mondok supaya cantik, salah, bukan masuk pondok, masuk salon, masuk apa? Aku mondok supaya badan saya gemuk, makan banyak, bukan di pondok, masuk ke restoran, masuk ke restoran, salah. Tapi mondok itu untuk apa? Untuk menyelesaikan urusan dunia, urusan akhirat. Urusan di dunianya bisa taat, akhiratnya dak do antri masuk surga. Itu tujuan besar kita mondok. Ngerti? Ngerti dak Mbak? Di dunia ini biar selesai. Apa makna selesai? Makna selesai itu aku dapat ilmu, mengamalkan ilmuku sehingga setiap gerak-geriku Allah dak do marah, Allah ridho. Itu selesai. Ya kan, matanya dak do jahat, telinganya dak do jahat, telinga tidak mendengarkan yang ghibah, mulutnya tidak membicarakan keburukan orang, matanya bukan mata yang jahat, tangannya tangan yang baik, kakinya kaki yang baik. Itu walaupun dia nggak punya apa-apa dia menang. Allah ridho. Allah di akhirat apa? Mondok itu untuk menggapai keselamatan, untuk menyelesaikan urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Ngerti itu? Maka beruntung tuh Pak. Maka kalian konsekuen, semangatkan di mana majelis ilmu, di mana masuk pesantren, konsekuen. Paham kira-kira itu? Ini bukan untuk kalian saja Pak. Kita melihat kawan-kawan yang pondok pesantren yang besar-besar di Jawa, di luar negeri,
ketika mereka memperhatikan masuknya waktu, tepat waktu, ilmunya pun duluan. Gurunya tuh lega. Allah, Masya Allah. Legahnya bukan karena dia datang, dia bawa oleh-oleh, bukan. Legahnya apa? Dia mengamalkan hadis Nabi, mudah datang ke majelis ilmu di pesantren, maka dia akan cepat masuk surga. Itu guru tuh lega. Seperti Nabi SAW, di zaman beliau ada orang mau meninggal, Nabi itu sayang. Gimana orang ini bisa selamat dunia akhir ketika meninggal itu? Subhanallah. Nabi mentalkin, ucapkan la ilaha illallah, bawa ke akhirat. Tidak bisa ya Rasul, ngomong tidak bisa, dia ngomong tidak bisa, terkunci, tidak bisa ya Rasulullah, tidak bisa bunyi. Ucapkan, ini bawa ke akhirat, bawa ucapan terakhirmu penting. Tidak bisa ya Rasul, tidak bisa mengucap, terkunci. Ini ada masalah apa? Ternyata dia durhaka. Maka dicarilah ibunya. Nabi ngomong dengan ibunya, minta tolong dengan ibunya. Ibunya tidak mau tadi, tidak mau ya Rasul. Dia itu jahat. Dia lebih mengutamakan istrinya daripada ibu kandungnya. Nabi marah. Ibunya tersinggung. Ibunya apa? Tersinggungnya ibu, terkunci lidah dia mengucap la ilaha. Sedangkan itu kan kunci surga. Kunci. Nah, kalau gitu nanti anakmu dibakar. Bakar sekarang bela ya. Oh jangan ya Rasul. Masa dibakar anakku. Kalau kau enggak maafkan, minimal dibakar. Dia kubur nanti dia. Dibakar siang malam dan siang. Ya Rasul, aku maafkan. Ketika dimaafkan, Nabi ngutus Sayyidina Bilal, yang udah Sayyidina Ammar. Tengok tuh Alqamah, bisa tidak ucap la ilaha illallah? Lari ke sana mengucap. Akhirnya Alqamah mengucapkan la ilaha illallah, meninggal. Nabi bilang, alhamdulillah najja ummati min adabi. Segala puji bagi Allah yang sudah menyelamatkan umatku dari kekalnya api neraka atau panasnya api neraka. Nabi senang, paham? Senang Nabi itu apa? Bahwa umatnya ini bisa masuk surga, tidak masuk neraka. Nabi senang. Ngerti itu? Begitu ketika kalian datang duluan ke pondok tepat waktu itu, Mbak. Jam 4 sore datang, jam 2 sudah datang. Guru senang, lega. Lega itu apa? Bukan masalahnya apa-apa. Tapi apa? Dia mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu berarti tidak terlambat. Kita ambil hikmahnya itu, tidak terlambat masuk pondok. Maka apa hadiahnya apa? Allah berjanji melalui lisan Rasulullah, dia akan dimudahkan masuk surga. Jadi kalau bisa terlambat di surga akhirat, jangan nuduh siapa-siapa. Ngapa aku terlambat? Nah, tiap libur terlambat, kalau balik tidak terlambat, kalau masuk terlambat. Salah siapa? Paham dah? Ngerti perkara itu, Pak? Bahwasanya kita ini pondok berhubungan dengan akhirat, berhubungan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ngerti itu? Ngerti benda? Nah, kita hidup nih, kata Allah Taala, nanti ada goncangan besar. Di Quran itu Al-Hajj itu goncangan besar. Ayat 1 dan 2 surah Al-Hajj ayat 17. Goncangan besar besok itu, Mbak, orang hamil semuanya keguguran. Anak kecil berubah jadi tua, langsung berubat. Itu goncangan hari kiamat. Goncangan hari kiamat. Goncangan hari kiamat. Tutupnya dunia. Maka kita membutuhkan pertolongan. Apa itu? Pahala yang bersusun-susun kayak gunung. Siapa yang punya pahala juga? Pertama kita sebutkan yang 5 tadi itu, kalau kita acak, orang yang punya sifat sabar. Di pondok itu tidak ada ketemu ceritanya orang sabar itu gagal, dan tidak ada ceritanya orang tidak sabar itu berhasil. Tidak ada. Saya ulangi lagi ya, tidak ada ceritanya orang yang sabar gagal. Tidak ada, pasti berhasil. Dan tidak ada kejadiannya dia bisa berhasil padahal tidak sabar. Tidak akan ketemu dimanapun. Tidak ada. Paham kira-kira ada? Ya, sabar. Untuk jadi anak yang berilmu harus sabar. Untuk menjadi ahli akhlak itu harus bersabar.
Untuk mendapatkan khusyuknya ibadah harus bersabar, manisnya harus bersabar. Madu itu manis tak? Manis tak madu itu? Untuk ngambil madu di pohon lebah itu sabar apa tidak? Apa sabarnya, Mbak? Dicium lebah, dicium. Dia apa kan? Mau dicium lebah mau? Bengkak siap dikeroyok pasukan lebah. Ya tidak gitu nak kira-kira, Mbak? Lebah yang di pohon tinggi itu harus manjat. Tapi kalau dapat madu itu sumber kesehatan, sumber gizi. Di Quran ada, di hadis banyak tuh madu. Sampai di surga tuh ada madu juga, sungai madu. Min asalin musaffa. Cuman mendapatkan madu yang manis harus sabarlah, sabar manjatnya. Kalau kita beli sabar dengan harganya. Kalau ini segini, air putih harga 2000 harga 1.500, kalau madu berapa? 50. Kalau nak dapatkan madu tuh siap digigit lebah. Iya apa tidak? Iya tak? Nah, kalau dua, aku tak mau disentuh lebah, tak bakal dapat madu, tak punya pengalaman, tak punya apa? Begitulah manisnya ilmu, Pak. Paham? Jadi yang kita lucu tuh sekarang nih, Mbak, kalau kita tidak punya ilmu agama, tidak punya ilmu tuh sio-sio hidup. Kita nih tidak punya duit sudah malu. Orang tua kita tidak berada, kita sudah susah. Kita nih tidak ada cantik, cacat, itulah malu. Yang paling memalukan tuh apa? Tidak punya ilmu agama, Pak. Wujuduhu kal adam, kata malaikat. Wujudnya dianggap tidak ada sama sekali. Paham dah? Paham? Sekarang ini untuk menjadi orang berduit harus susah payah. Untuk jadi orang punya bisnis besar susah. Apalagi ilmu agama yang ujungnya tuh surga, Pak. Ngerti dah? Nah sekarang lucu kalau kita ini bukan siapa-siapa. Misalnya seseorang atau kiai nasihatin, bersabar nak ya, bersabar dalam ilmu. Sekarang ini orang tuamu susah misalnya, keluargamu susah, rumah di pelosok. Kalau engkau tidak punya sabar, nanti tidak ada guna, 7 keturunan tidak ada gunanya. Kalau kau ingin merubah keluargamu di hadapan Allah menjadi keluarga yang mulia, kau harus merubah dulu ilmumu sendiri. Kau harus punya ilmu, tidak bisa hidup. Ngerti kira-kira itu? Nah kalau kita bukan siapa-siapa, lalu ilmu tidak ada, sholat tidak ada, ngaji tidak bisa. Itu kata orang dusun, tunggul. Tahu tunggul? Tahu tunggul tak? Tunggul itu ada gunanya tak, Pak? Aduh, tahu tunggul kayu? Kayu lah ditebang, ada sisa tunggul. Hidup kayak tunggul, ada tapi dianggap tidak ada. Itu karena nggak ada ilmunya. Tapi kalau kalian sabar, itu dalam bisa merubah nasib dunia dan nasib akhirat, Pak. Paham tuh? Nah, kadang di pondok diejek, itu ujian lah. Di mana berada, namanya rame-rame, kadang dicuekin. Itu termasuk pelajaran, gurunya langsung Allah. Kalau ini gurunya saya hadis. Kalau karakter ujian langsung Allah menguji, bisa tidak dia sabar. Kadang ada kawan yang lidahnya masih kasar, ya lagi proses. Lah kita bagaimana? Asalkan bukan kamu yang kasar, tidak apa-apa. Yang salah tuh bukan kamu, yang lidahnya kasar tuh yang salah. Ya udah, mak aku diejek. Gimana mak? Nah, kau tidak salah, tidak apa-apa lah. Yang salah kan yang ngejek. Jadi tidak apa-apa, terus baik. Kayak gitu. Ngerti itu? Sedih. Kadang-kadang saya nengok, ya Allah, bapaknya susah, mamanya susah, keluarga susah, anaknya tidak sabar. Nak jadi apa nak ke depannya? Nak jadi apa ke depannya? Ada orang tuh bapaknya susah, mamanya susah hidupnya, tapi anak tuh berilmu. Wah, kita di hatinya, wah ini insya Allah jadi orang yang berguna untuk agama Allah, bangsa dan negara. Ngerti deh? Paham tuh? Berguna gitu, Pak. Kita apalagi kalau orang tua kita sehat, orang tua kita mampu, dia berada, kita punya ilmu, itu menambah tinggi derajat keluarga kita di hadapan Allah.
Nah, kalau tidak ada itu, nah kita bukan siapa-siapa di kampung, iya kan? Nah, bukan siapa-siapa. Duit kita juga tidak ada banyak, biasa-biasa baiklah. Terus tidak punya ilmu agama, sembahyang tidak betul, ngaji tidak betul. Nah, terus kita kayak tunggul, Pak, kayak tunggul kayu tuh, adanya tidak penting. Ada tapi dianggap tidak ada. Nah, ini kesempatan Allah Ta'ala ingin mengangkat derajat kalian dan derajat keluarga kalian. Tentu harus sabar. Di pondok tuh Bama tuh biasa Pak. Oh, nggak ada guru. Nah, lagi sakit cerita, hati tidak enak cerita, kembali kepada sholat, kembali kepada zikir. Selesai masalahnya. Ngerti deh. Selesai cerita. Zaman kami dulu mondok di Magelang tuh Pak, rata-rata umurnya 17 tahun ke atas. Kelas saya tuh ada umur 17, ada umur 18, ada umur 24, ada umur 33 tahun. Lah nikah, lah punya anak masuk pesantren. Keren beda aja. Lah punya anak, lah punya masuk pesantren. Coba, saking pentingnya sadar ya pentingnya ilmu hadis, pentingnya Al-Quran, sudah nikah masuk pesantren lagi. Sadar, Allah sadarkan dia kepentingan ilmu. Wah, subhanallah. Paham? Ada kawan dari Medan ketika itu, wah Allah, dia mondok tuh Mbak, bapak, mama, kakak, adik tidak ada yang mendukungnya, tidak ada yang setuju. Sehingga apa? Subhanallah, selama mondok tidak ada yang ngirim dia duit sikok pun tidak ada. Tidak bapak, tidak mama, tidak kakak, tidak paman, tidak bibi. Nah, bayangkan, tidak dikasih duit, bukan sebulan, bukan 2 bulan, bertahun-tahun. Yang punya cuma semangat dengan sabar, duit tidak usah, tidak pernah mikir karena tidak bakal ada yang ngasih katanya. Namanya pas pula sobirin, orang sabar, paham tuh? Tidak kan pernah dia berpikir mak ngirim duit ada. Tapi subhanallah, subhanallah, itu namanya ujian. Selesai gawe itu, alhamdulillah, jadi orang ahli agama, ikut dalam dakwah, ikut bangun pesantren, lah ke Mekah juga, subhanallah. Paham kira-kira itu? Nah, ini maka sifat sabar dalam pondok itu kuncinya. Sabar itu bukan di pondok bawa sampai mati, apa? Nanti kalau di hadis itu kalau Mbak dikubur nanti ada api menyerang kita, ada yang nahan, ada malaikat mau mukul, ada yang nahan. Kita bingung kesaktian apa? Itu sifat sabar yang berubah jadi tameng di akhirat. Ngerti? Ya, diejek kalian diam, sabar. Sakit tetap ngaji sabar. Itu nanti sabar tuh jadi tameng siksa akhirat. Api yang datang tidak sampai. Malaikat mau nyentak tidak boleh. Kata sifat sabar tuh kalau ngomong baik, nak tanya baik, jangan kasar-kasar, jangan gertak biasa baik. Itu sabar itu akan membela. Sekarang kita apa? Ingin berteman dengan sabar. Ingin sabar dalam ngaji, sabar dalam tahajud, sabar dalam piket, sabar dalam menghafal, sabar mengulang. Nanti Mbak akan tahu kalau punya kawan sabar yang banyak, itu akan menjaga kalian. Innallaha ma'as-sabirin. Bahkan Allah mau berteman dengan orang yang punya sabar. Itulah cukup. Kalau Allah, ini ayat cukup untuk kita habis-habisan bersabar karena ada kebersamaan dengan Allah Ta'ala di situ. Kami juga sabar didik kalian, bukan tak sabar. Paham tuh? Ini dibilangi masih juga salah, dibilangi masih bisa, dinasihati masih juga salah, diistighfari masih juga suku yang salah. Sabar beda aja. Maka dipakai. Paham? Sabar itu besar, ujian itu kecil sebenarnya. Masalah kawan, masalah duit jajan, masalah antri wudhu itu kecil. Yang besar itu sabar, itu yang paling mahal. Tidak apa-apa lah mengorbankan yang kecil tapi dapat yang besar, namanya iya beda. Tidak apa-apa kan? Modal 1.000 dapat 1 juta, tidak apa-apa kan? Halo, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa kan? Hah? Modal 1.000 dapat 1 juta, tidak apa-apa kan? Nah, sama diejek mungkin
mungkin dicuekin, kurang perhatian, itu 1000. Tapi kalau punya sabar, dapatnya 1.000.000. Ada apa? Ada apa? Insya Allah gitu ya. Sehingga kita punya modal, punya sesuatu bisa kalau ketemu Allah tuh hebat. Kalau Allah tuh kan lah lengkapnya kita dengan sabar. Punya sabar dak kata Allah. Gimana Kang mengarungi kehidupan dunia ini? Kadang hujan panas, sabar dak? Sabar ya Allah. Sabar tuh ridho dengan keputusan itu eloknya. Yang tak sabar, tak ridho. Tak ada duit dia maling, itu tak sabar. Diejek dia balas, itu tak sabar. Paham? Tapi sabar itu bisa kita banggakan di hadapan Allah. Ceklah ya Allah, di mana aku tak sabar? Sabar galau. Sabar galau. Semoga Allah Ta'ala mudahkan. Allahumma amin. Sungguh-sungguh Mbak ya, sungguh ngajinya waktu terus berjalan, tak terasa lot pertengahan tahun, tak terasa nak liburan, ya kan? Liburan lagi dah Ramadan. Baru nak masuk kan? Awal lagi hitung Ramadan kapan? Allah ya Robbi, ya Allah ya. Ada kawan yang sedang sakit, semoga disembuhkan. Keluarganya ada yang meninggal, tidak mungkin hidup lagi gitu. Semoga ia diampuni. Sebenarnya tidak ada hubungan kakek operasi, awak tidak ke pondok itu tidak ada hubungan. Ada yang operasi kan kakeknya, ya kan? Apalagi yang lucu, Pak Ustadz, anak saya belum bisa ke pondok. Ngapa Bu, saya lagi hamil? Yang hamil siapa Bu? Ibu apa anaknya? Kalau yang hamil anaknya, ngambil kan emaknya. Apa cerita? Cerita ada hubungan masing-masing. Aduh la ilaha. Itulah kadang-kadang belum konsekuen dalam ilmu, masih gampang kalah. Itu yang menjadikan ilmu yang dekat jadi jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa amalan maqbulan wa tijaratan tabura. Nas'aluka sabra 'inda liqa' wal fawza fil mahsyar wan najata minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma tahhir qulubana wa jawarihana minal ma'asi wa dhunub. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina warzuqna sadad darain ya dzal jalali wal ikram. Nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jadikan kami ahli ilmu, ahli amal, ahli iman. Mudahkan, sabarkan dalam mendapatkan ilmu, dan bencikan kami dalam semua keburukan dan kemaksiatan. Ya Allah, selamatkan kami dan selamatkan kedua orang tua kami, keluarga kami, teman-teman kami, orang-orang yang sayang membantu kami dari segala bencana dunia dan bencana akhirat. Ya Allah, jadi kami ahli Quran, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, ahli ikhlas, ahli istiqamah, ahli syukur, ahli sabar. Di mana ada kebaikan, tumpahkan kepada kami, yang buruk jauhkan sejauh-jauhnya. Ya Allah, ya jadikan kami orang-orang yang alim dan alimah, anak-anak yang hafid dan hafizah, saleh dan salehah. Percayalah kepada kami, perbaiki hati kami, sucikan jiwa raga kami, mudahkan rezeki kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Allah, tolong sukseskan kami dalam ilmu, amal, dalam iman, dalam ilmu, dalam amal, dalam dakwah. Ya Allah, ya Allah, kesulitan kami ganti dengan kemudahan, susahnya kami jadikan kebahagiaan, jauhnya kami jadikan kedekatan dengan Engkau. Ya Allah, ya Allah, sifat buruk dalam diri kami tolong Kau hilangkan, timbulkan sifat baik dan baik. Ya Allah, kami ingin berhasil, tidak ingin gagal. Kami ingin ridha guru-guru kami, ridha guru-guru kami, dan ridha orang tua kami, dan ridha Engkau yang maha besar. Ya Allah, Allahumma ridhoilah kami, ridhoilah kami, ridhoilah kami. Ya Allah, ya Allah, semangat, kepahaman, ilmu berikan kepada kami. Ya Allah, ya Allah, kami ingin memakamkan mahkota kepada orang tua kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, ingin menggandeng mereka dalam syafaat Nabi dengan syafaat ilmu. Ya Allah, ingin menggandeng mak bapak kita dalam surgamu tanpa hisab. Ya Allah, mudahkan dalam ilmu, sabarkan dalam ilmu, dan semangatkan dalam ilmu dan amal. Ya Allah, hilangkan dengki, iri, sombong, egois di hati-hati kami. Ya Allah, ya Allah, kami ingin memegang amanah agama, hilangkan iri, dengki, sombong di hati kami. Ya Allah,
sehingga kami bisa memikul ini agama, memegang ini agama. Hilangkan sifat gampang tersinggung ya Allah, gampang kecewa, gampang kecil hati ya Allah. Beri kami hati yang lebar, hati yang kuat, jiwa yang luar biasa ya Allah. Sudah jiwa para nabi, jiwa para sahabat, jiwa ulama masa-masa dahulu ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Semua orang yang menitipkan doa kepada kami tentang kesehatan, tentang usaha, tentang keluarganya, tolong Engkau mudahkan seluruh hajat-hajat mereka dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.